Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah Ngaji Kolbu, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita memulai dengan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita melanjutkan kitab Maraqil Ubudiyah, masih membahas bagaimana cara kita menuntut ilmu, dan kita pada model yang ketiga, yaitu menuntut ilmu hanya untuk urusan dunia. Kalau kita sebagai orang yang berkecimpung urusan ilmu, tujuannya adalah urusan dunia, maka seseorang yang menyampaikan itu tidak akan berimpact, tidak akan berdampak kepada mustami'nya dengan pendengarnya, karena tidak ada uswah yang diberikan kepada sang pedai atau sang guru, sang dosen, ya, karena kita orientasinya uang. Nah, karena itu disebutkan bahwa lisanul hal antaqot, ya, ucapan dalam keadaan nyata itu lebih bisa diikuti. Artinya dakwah bil hal. Nah, karena itu minal lisanil maqal, daripada apa yang terucap. Ya, terucap bisa bagus, tata bahasanya bagus, cara penyampainya bagus, tapi kalau esoteris value-nya, kalau nilai-nilai intrinsik dalam spiritualnya tidak bagus, itu juga tidak akan berimpak. Nah, karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa tiba'us nasi ila musya'ati fil a'mali am yalum ilaiha minal mutaba'ati fil aqwal. Watiba'un nas, dan watak manusia itu ilal mu'asati, kepada yang membantu, ya, artinya menolong, ya, fil a'mali amwali, dalam berbagai perbuatan adalah condong ilaiha, kepada yang membantu, mutaba'ah fil aqwali, dalam segala, daripada mengikuti ucapan. Jadi ayo kita ngaji. Nah, kalau kita langsung berdiri dan ngajak, itu diikuti, daripada ayo ngaji, tapi nggak ngaji, ya itu nggak akan diikuti. Jadi ini adalah orang itu akan mengikuti apa yang menjadi suri tauladan, daripada hanya sekedar omongan. Di dalam catatan ini Imam Ghazali mengatakan lisanul hal dalam kedudukan ta'lil, untuk memberi penjelasan bagi kalimat sebelumnya, dan ucapannya watiba'un nas itu kalimat yang juga dalam kedudukan ta'lil. Jadi ini teruji menjelaskan. Kalau orang memberi contoh itu diikuti, tapi kalau hanya ucapan tidak. Nah, astagfirullahaladzim, kalau orang ngajar dai dan sebagainya
orientasinya uang, biasanya tidak masuk di dalam hati. Dalam ucapan beliau ilal musya'adah itu berkaitan dengan amyalu. Dalam ucapan beliau ilaiha itu sebagai ta'kidun, ya. Dan ucapan beliau minal mutaba'ah sebagai mafduhum alaih, ya, sesuatu yang tidak diunggulkan dan atau sesuatu yang dikalahkan, yang berkaitan dengan kalimat amyal. Nah, ini penjelasan dari hadis yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya intinya takkid. Orang kalau memberi contoh itu akan lebih mudah daripada hanya orang omongan. Wa qala al-mu'allif hadal kitab fama afsadahu hadal makhrurun bi a'malihi aktsaru mimma aslahu bi aqwalihi. Fama maka sesuatu ai falladhi, yaitu ada hal yang model dari dakwah tadi, afsadahu hadal makhrurun, ya, itu yang akan gampang rusak sesuatu orang yang akan tertipu. Jadi orang kalau niatnya nggak bagus, sebetulnya amalannya tertipu. Orang dakwah kok cari duit, itu tertipu dengan dakwahnya. Ya, boleh mendapatkan bisyarah, tapi bukan tujuan. Ya, dia tertipu dengan apa? Bi'akmalihi, dengan amal-amalnya tadi. Ya, ngajar, dosen, jadi dakwah, membuat majelis taklim, ya. Maka dengan aktsaru mimma aslahu bi aqwalihi, yaitu lebih banyak dibandingkan sesuatu yang memperindah sesuatu yang telah diucapkannya. Karena apa? Al-muzakhraqati, yang indah namun ada kebohongan. Jadi kalau hanya orang itu hanya mulut, itu ya indah di mulut, tapi belum tentu baik di dalam pelaksanaannya. Jadi ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tujuan seseorang di dalam menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmunya ikhlas lillah karena akhirat, itu biasanya mempunyai kekuatan basirah, kekuatan spiritual yang tinggi. La yastajri'u al-jahil ala rahbati fit dunya ila bi istisra'il ulama. Nah, sebab tidak akan lancang orang bodoh untuk menyukai pada dunia kecuali dengan sebab keberanian ulama. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang disebut ulama pun belum tentu diikuti, karena memang belum tentu tanda petik ilmunya diperuntukkan untuk akhirat. Bisa jadi hanya diperjualkan, diperjualbelikan. Jadi dengan demikian orang yang mencari ilmu karena urusan dunia itu tidak mempunyai impact spiritual. Maka faqad sara ilmuhu sababan li jusra'atin, ya, ibadillahi ala ma'asihi. Faqad sara ilmahu, maka jadilah ilmunya itu, ilmu orang yang ketiga ini, orang yang mencari ilmu karena dunia, ayyudzalika rajul tsalis, sababan li jur'atin, itu sebagai penyebab dari kelancangan, ya, kemubadziran. Ya, ini bidzammil jimi wa sukun, ya, kalimat li jur'atin itu dengan dhammah dan sukun ra, ya. Ibadillahi, para hamba Allah itu itya'u, yaitu melakukan ma'asyati, berbagai kemaksiatan kepada Allah, min ghairi tawaquf, dengan tanpa ragu-ragu. Niatnya menuntut ilmu, niatnya mengajarin, ya. Tapi sesungguhnya itu adalah tidak untuk Allah, itu maksiat. Dalam hal ini, ya, maka dengan demikian dia tidak dapat apa-apa.
pengaruhnya juga nggak kuat kepada orang yang mengikutinya. Jadi dengan demikian mohon kiranya bisa kita menempatkan bagaimana kita bisa mengikuti pada orang yang lurus, yang alim, yang ikhlas dalam belajar dan mengajar. Nah, ini ada penjelasan dari Imam Ghazali ya dalam catatan tersebut. Syoro dan seharusnya berkaitan dengan ucapan hal itu adalah fattakhadha ilmahu dzarri'atan sampai akhir kalimat itu. Maka seandainya mendatangkan sebelah kalimat setelahnya kemudian beliau mengilatkan kalimat tersebut dengan ucapan beliau idla yastajri'u dan seterusnya, kemuliaan beliau menuturkan ataf kalimat tersebut, maka pastilah hal itu lebih jelas. Artinya gini, kalau ulamanya itu alim ya diikutin. Tapi kalau ulamanya itu astagfirullah, ulama su yang mencari urusan dunia, ya itu tidak berimpact. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali selanjutnya meneruskan, wa nafsuhul jahilatu mutillata ma'adzalik, dan jadilah nafsunya yang bodoh tadi memerintahkan kepada keburukan, amarah bisu, mutillatun ma'adzalik, bersikap manja terhadap orang itu. Siapa? Ayyur rajul tsalits, kata dalil mar'ati ma'a zaujaha, yaitu orang itu menjadi manja ya, karena dimanja oleh nafsunya. Si ibaratkan kata dalil mar'atu ma'a zaujaha seperti manjanya istri terhadap suaminya. Artinya gini, kalau orang berdakwah dilulu, dikasih uang, mobil harus dijemput bagus, misalkan ya, ini menjadi manja. Saat tertentu dia diajak untuk berjuang di kampung sudah nggak mau lagi, karena dia bisa rohnya amplopnya tipis, tipis nggak usah, itu loh. Nah ini kan seperti istri kalau dikasih lulu kan manja. Ini mbak, ini deh, ada gaji sekian. Oh semakin dikasih yang tebal semakin manja, nah, itulah. Tapi kalau istri diajak biasa, biasanya juga biasa. Semua itu karena kebiasaan. Jadi dengan demikian orang dalam berjuang itu harus dalam keadaan siap berjuang dalam keadaan apa saja. Nah, ini oleh Imam Ghazali disebutkan kata al-mutilah dengan dhammah mim dan kasroh dal, dari kata adalah dengan hamzah qat'i yang berfaedah. Syairurah menjadikan suatu perkara memiliki perkara yang lain yang asalnya tidak dimilikinya, sebagainya disebut di dalam kitab As-Sawakhah. Jadi Bapak Ibu sekalian, nafsu harus dilawan. Berdakwah jangan karena enak-enak. Berdakwah memang karena memang lillah, untuk urusan akhirat bukan urusan dunia. Wa makna dzalik ya, dan kalimat itu juga bermakna annan nafsa syarat dalalah, maka nafsu itu sukanya bermanjaria. Syarat dalalan ayyamula'ibatun ma'a sahibiha, yaitu bercumbu rayu terhadap pemiliknya. Jadi kalau kita sedikit-sedikit bisaroh, sedikit-sedikit uang, semua diukur dengan uang, maka berarti kita itu kalah dengan nafsu. Nafsu sedang bermanjaria dengan kita. Tsumma bayyana musannifu talat tadallulaha ma'a biqaulihi tamaniyah. Kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan orang yang tadi sorot dalalan, orang yang kalah dengan nafsunya yang bermanjaria itu adalah tamaniyah, dan dia dimanja oleh angan-angannya.
orang itu. Ai fataratun fa'amrutun nafsu bi ayyamanna ma ba'uda khusulan, ya, maka sesekali nafsu itu memerintahkan orang itu dengan memberi angan-angan yang jauh. Oh, nanti begini, kalau saya pendengarnya adalah tokoh, nanti ada tambahannya, misalkan ya, kal jannati, seperti dia seakan-akan mendapatkan surga, ya, wassawab, dan pahala adimun yang besar. Padahal tidak, itu mimpinya dapat surga, tapi dapatnya ya amplop tadi. Watarjiyatun, dan nafsunya itu mempunyai harapan kepada orang itu, ayatarotan wa ta'muratan nasubi ayataraji, yaitu sesuatu nafsunya yang memerintah orang itu dengan memberi harapan sesuatu yang mudah diperolehnya, masuhulu khusulihi. Enak ya, ceramah sedikit dapat 10 juta misalkan, enak. Makanya cari ilmu biar dapat uang, lah itu yang salah. Ya, kalmali wa kasratil attiba, biar banyak harta dan banyak pengikut, nah itu juga salah. Itu ujiannya orang alim, ujiannya kiai itu tujuannya adalah, wah alhamdulillah yang ceramah saya di hall itu 10.000, 20.000, sudah kemudian bangga, lah itu juga sudah tujuannya bukan menuntut ilmu lagi, bukan untuk mengajar lagi. Nah, watat'uhu, dan biasanya nafsu orang yang ilmunya tidak bermanfaat, tat'uhu, mendorong, condong kepada itu. Ayya wataratan tabtulun nafsuhu, seperti nafsu orang itu, ila ayyamuna, untuk menyebut-nyebut, ya, ayyu'ayida, yaitu menghitung-hitung ala Allah bi ilmihi, kepada Allah dengan ilmunya itu, dengan bi ayyakula, dengan dia mengatakan, ya Rabb, alim tu kada wa kada, wahai Allah, saya telah mengetahui hal ini, dalam hal ini saya pintar ya Allah, itu orang banyak mengikuti saya. Padahal ujungnya duit, ya udah nggak dapat dari pahalanya, itu terkungkung ya dengan tamaninya itu tadi, angan-angan, tapi bukan. Wa tahayyala ilahi nafsuhu, dan nafsunya akan membuat khayalan kepada orang itu, artinya autarotan wa tawaqqa'an nafsu fi wahmihi wa kholatihi. Ya, ini nafsunya menyisipkan di benak orang itu dengan hatinya, ya. Dia akan mengatakan anau khairun minan katsirin min ibadillah. Saya lebih baik kok kepada mereka, saya lebih alim. Saya kitabnya banyak, tapi hampir setiap ngaji kok urusannya duit. Nah, itu udah dia akan bermanfaat, tidak mempunyai impact spiritual. Ayy bisa babi kasrati ilmi, yang dapat disebabkan banyaknya ilmu itu. Ya, artinya orang pintar godaannya satu, biasanya ingin dihormati. Yang kedua, merasa paling pintar. Fakun ayyuhat talib. Nah, ini diingatkan oleh kepada Imam Ghazali kepada kita. Fakun ayyuhat talib, wahai jadilah kamu para penuntut ilmu seperti kita semua yang menuntut ilmu dalam kitab ini dan ngaji kolbu ini, lil ilmi, di dalam satu tujuan berilmu, minal fariki, dari sebagian golongan, ayat ta'ikoh, maka kamu sebaiknya ambil yang pertama, al awalu wawan nahyi, yaitu kamu bisa akan selamat. Artinya kalau nuntut ilmu, bismillah lillah, karena memang Allah tolakul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wes cukup. Allah memerintahkan kita bernuntut ilmu, ya sudah. Urusan ada rezeki, urusan ada yang lain karena
ilmu itu, yaitu karena Allah. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Udah, itu janji Allah. Kalau kita berilmu diangkat derajatnya, bukan karena ilmu itu kita mencari uang, bukan. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama, jadilah engkau yang kelompok awal, yaitu menuntut ilmu karena Allah, karena memang menghilangkan kebodohan. Wahdar, dan ingatlah, hati-hatilah, ayyiktaris, yaitu jagalah dirimu, antaku minal farikitsani, terhadap tujuan menuntut ilmu dalam golongan kedua. Siapa? Yaitu orang menuntut ilmu dua-duanya. Dah, aku ya dunia dan akhirat. Tapi lama-lama akhiratnya kalah karena urusan dunia. Nah, itulah. Karena itu disebutkan di sini wahdar, hati-hati. Kamu bisa kalah. Wawal musrifu alal halak, karena kelompok kedua ini juga bisa tergelincir kepada alal halak, yaitu kepada kebinasaan. Karena begitu indahnya bisyarah, indahnya dilulukan, orang bisa tergelincir sehingga dia tidak lagi ikhlas. Fakam ya minal musawwifin ajalahu al-ajalu qablut taubati wa khasirun. Karena banyak orang yang dari penunda-penunda, ya, min musawwifin, ya, dah nggak apa-apalah nyari duit dulu. Misalkan ayat mutamatil taubah, kemudian dia mengelol-ngelol taubatnya karena nyuntut ilmunya tadi, ngajarkannya juga tidak ikhlas. Dah nanti aja deh, ya. Ajalahu, maka dia lekas-lekas menghampirinya. Asra'ilahil, apa yang menghampirinya itu? Al-ajal qabla taubati wa khasiron. Ajal segera menghampirinya sebelum bertobat, hingga dia menjadi orang yang khasiron, orang yang rugi. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ngajar, tidak dapat apa-apa, dapatnya hanya urusan dunia, maka ini khosiron, orang yang rugi, ya. Ini diartikan oleh Syekh Nawawi, kalimat fa khosiron dengan huruf kho yang bertitik, yakni rusak dan binasa, dan boleh dengan huruf ha yang tidak bertitik dengan makna yang lebih dan menyesal di akhirat. Maka penyesalan itu, ya, wa nadamu fil akhirah falam yanfa'un nadam. Kalau sudah seperti itu, maka tidak ada artinya untuk rugi di akhirat, nyesel di akhirat. Ya udah, terlambat. Wa iyyaka tsumma iyyaka ats-tsalits, ya, dan berhati-hatilah, kamu harus waspada kalau kamu masuk di dalam golongan yang ketiga, golongan yang harta, yang ilmu hanya untuk cari harta, ya, itu kamu harus hati-hati, ya. Wa wal halikul ladzi tadallat ma'a nafsahu fatahlika, ya, yaitu golongan yang binasa, yang nafsunya selalu bermanjariya bersama dirinya, fatahlika, maka orang itu bisa hancur, bisa rusak karena dimanja urusan dunia tadi. Itu Bapak sekalian, ya. Maka ini penjelasannya dari Syekh Nawawi. Kalimat fatahlika dengan dibaca nasab karena sesungguhnya kalimat tersebut adalah jawabul amr, jawaban atas kalimat perintah, sedangkan kalimat tersebut secara hakikat adalah jawabus syarat, jawaban kalimat yang bersyarat, yang dikira-kirakan dan diperkirakan kalimatnya adalah wa illam tadhar fatahlika, jika kamu tidak berhati-hati kamu akan hancur. Nah, artinya berilmu pun juga harus hati-hati. Nuntut ilmu, mengajarkan ilmu, bismillah. Ya kan, jadi pegawai negeri ngajar kan sudah ada bulanannya. Mau sertifikasi nanti ada tambahannya, ada itu, tidak usah dipikir, itu pasti ada, gitu kan. Ya, bukan karena itu kemudian kita
ingin jadi ilmuwan, menuntut ilmu, mengajar, tapi niatnya tidak baik. Nah, jadi Bapak sekalian itu ya, ini mengakhiri dari 3 bentuk orang menuntut ilmu menurut Imam Ghazali. Kita harus memilih yang pertama. Yang kedua sebaiknya jangan. Apalagi yang ketiga itu harus dijauhi. Pokoknya bismillah menuntut ilmu. Terakhir, fa in qulta, lalu jika kamu berkata kepada saya Imam Ghazali, fama bidayatul hidayah, lalu apa permulaan dari hidayah itu, ya, allati dzakartaha sabiqan, yang telah Anda sebutkan tadi, ya, lil harbi biha nafsin, agar saya dapat menguji cara dengannya apa. Apakah kita itu bidayatul hidayah, kita ikhlas, kita permulaan yang baik karena hidayah atau karena nafsu. Maka bagaimana cara mengujinya? Lil jarabi biha nafsi, agar kamu dapat menguji cobaannya dengan nafsu itu, ya. Al amarah wa gharaha fahal tuqbiluha automatiluha, yaitu nafsu amarah, maka apakah nafsuku dapat menerimanya atau menunda-nundanya. Misalkan ini cara ngujinya begini, ya, fa'ilam, ya, anna bidayataha dhahiran taqwa wa nihayatuha batinuha taqwa. Jadi cara menguji apakah kita itu dapat bidayatul hidayah, ya, maka Imam Ghazali mengatakan, ya, fa'ilam, maka ketahuilah, ayyuhas sa'ilul murid lil khair, agar kamu semuanya para murid seperti kita semuanya itu lil khair, menginginkan kebaikan, ay anna bidayataha, bahwa permulaan yang baik itu ayyul hidayah, artinya itu adalah hidayah, ya, dohiratun takwa. Dohirnya itu juga takwa. Kuliahnya dari rezeki yang halal, misalkan menuntut ilmu dengan cara yang halal, ya. Wa nihayatuha, dan penghujungnya batinuha, batinnya itu wa takwa, juga takwa. Jadi antara proses dengan hasil itu harus sama-sama dalam kerangka bingkai takwa. Fala igabata, maka tidak ada kesudahan, aila ghanimah, yakni tidak ada keuntungan. Semua dalam proses menuntut ilmu dan kita semua dalam hidup sehari-hari itu enggak ada artinya illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Wala huda, dan tidak ada petunjuk airosada, yaitu untuk menunjukkan kebenaran, illal muttaqin, kecuali dengan kita haqqal muttaqin, ittaqullah haqqa tuqatih, ya, selain kita betul-betul bertakwa. Ail musad mutasawwifina bittaqwa, dari orang-orang yang disifatkan dengan orang yang takwa. Jadi kuncinya takwa. Demikian, terima kasih. Maka dengan demikian kita sudah mau pindah ke bab selanjutnya. Bab kemarin adalah tentang menuntut ilmu. Mulai insya Allah Selasa depan kita bicara dengan takwa menurut Imam Ghazali. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi, memberikan kita menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.